Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini ingin sedikit membedah mengenai evaluasi kami dari aplikasi Signal Samsat. Di sini kami mengambil persona dari seorang user berupa orang mahasiswi yang merantau ke Banda Aceh, baru mengenal dunia dewasa, baru mengenal apa itu bayar pajak tahunan, urus surat kendaraan, dan lain sebagainya. Jadi masih asing dengan hal-hal terkait Samsat ini. Di temuan pertama kami itu ada pada page notifikasi. Di sini isinya adalah berita pengumuman dari pihak Samsat. Masalahnya adalah berita dan pengumuman yang diberikan itu seringkali terlalu ruwet, terlalu rumit, dan tidak relevan. Gak semua user mau melihat berita yang sama. Gak semua user perlu mengetahui pengumuman yang sama. Jadi, solusi yang bisa kita taruh di sini adalah mengategorikan tiap berita menjadi berita event, berita pengumuman, dan sebagainya. Dan kita tambahkan tombol sortir berdasarkan kategori. Jadi user bisa melihat berita apa yang ingin dia lihat. Kemudian, dengan banyak yang berita di sini, dan untuk mencegah user itu ketinggalan membaca berita penting, bisa kita tambahkan status keterbacaan, seperti apakah berita ini sudah dibaca atau belum. Selanjutnya, pada page riwayat transaksi, di sini seharusnya menampilkan transaksi user yang sedang on progress, sudah kadaluarsa, dan sudah selesai. Masalahnya adalah, ketika user belum melakukan transaksi, isi page-nya blank, kosong. User bingung, ini kosong karena error atau karena memang saya tidak melakukan transaksi. Maka solusinya yang pertama adalah kita tampilkan peringatan kalau user memang tidak memiliki transaksi. Bagaimana jika sudah ada transaksi? Kalaupun sudah ada transaksi, itu transaksi banyak, tiap tahun ada transaksi baru. Ketika user ingin cari atau melihat transaksi sebelumnya, itu agak sulit karena transaksi di sini hanya ditaruh per stack dan tidak bisa disortir. Jadi solusinya itu kita bisa membuat suatu sortir, suatu fitur sortir transaksi, bisa berdasarkan tahun, berdasarkan kendaraannya, dan lain sebagainya. Itu tujuan utamanya itu adalah kita mau user gampang nyari apa yang dia perlu. Baik, sekarang halaman pop-up peringatan. Di halaman ini sendiri yang dapat kita lihat dengan jelas adalah simbol I, kemudian teks bertuliskan daftarkan kendaraan Anda dahulu, dan juga sedikit penjelasan akan pop-up-nya. Nah, tujuan dari pop-up ini adalah mengingatkan kepada pengguna bahwa fitur ini akan dapat diakses jika pengguna telah mendaftarkan kendaraan bermotor mereka. Nah, namun ada sedikit prinsip yang dilanggar di sini, yaitu when all else fails, standardize. Di mana simbol peringatan di sini menggunakan huruf I yang tidak familiar kepada pengguna. Karena biasanya simbol peringatan itu adalah simbol tanda seru. Nah, solusinya sendiri adalah dengan sesimpel mengganti simbol I menjadi tanda seru. Kemudian di halaman progres pendaftaran. Objek utama dari halaman ini adalah progress bar, kemudian alamat pengirim, dan alamat penerima. Prinsip yang dilanggar dari halaman ini adalah when all else fails, standardize. Karena pada alamat pengirim, eh, alamatnya bertuliskan dengan teks berwarna abu-abu, sehingga membuat kesan bahwa alamat tersebut tidak penting dan tidak perlu diperhatikan oleh user. Solusinya adalah cukup jadikan teks tersebut berwarna hitam agar teks tersebut lebih jelas dan dapat dibaca dengan baik oleh user. Kemudian ada halaman pembayaran. Di halaman ini hal-hal yang dapat kita lihat ada kode pembayaran, ada total total biaya, dan kemudian bank-bank yang dapat dilakukan pembayarannya. Nah, masalah dari halaman ini adalah simplify the structure of the task. Karena masalahnya itu sendiri karena terlalu banyak
bank-bank yang tidak relevan yang ditampilkan di halaman ini. Misalkan ada Bank DKI, Bank Jambi, Bank Riau Kepri, atau Bank Sulselbar. Bank-bank ini sendiri tidak relevan dengan lokasi user. Nah, ada baiknya cukup tampilkan bank mainstream saja di halaman ini. Dan bank-bank yang seperti Bank Jambi, Bank Riau Kepri, Bank DKI ini cukup diletakkan di opsi lain yaitu bank lainnya. Selanjutnya adalah halaman detail transaksi. Di halaman ini masalahnya progress bar dari detail transaksi terlalu bertele-tele dan memenuhi layar. Solusinya cukup tampilkan progres transaksi saja, kemudian letakkan opsi untuk melihat detail dari transaksi. Kemudian di halaman chat customer service, di sini masalahnya user tidak tahu bahwa NIK dan eKTP itu adalah istilah yang sama. Dan juga tidak ada template pertanyaan untuk memudahkan user untuk bertanya. Kemudian tombol home memiliki fungsi reset chat yang tidak familiar dengan logonya. Solusinya tambahkan contoh atau teks bantu jawaban seperti contoh 3201 dan seterusnya. Kemudian contoh dalam mengisi nick dan kemudian tambahkan template pertanyaan dan hilangkan tombol home karena tidak relevan. Kemudian di halaman daftar akun, tombol lanjut ini aktif bahkan sebelum user mengisi eh, kolom-kolom di halaman ini. Dan tidak ada peringatan ketika user memasukkan kata sandi yang tidak sesuai. Solusinya, tombol lanjut ini dinonaktifkan atau dibuat warna abu-abu sebelum user memasukkan semua kolom di sini. Kemudian baru aktif dan tambahkan peringatan ketika sandinya tidak sampai batasan atau minimal batasannya. Kemudian tambahkan juga peringatan ketika diulangi kata sandi ini tidak sesuai dengan kata sandi yang di awal. Selanjutnya ada halaman verifikasi OTP. Masalahnya adalah pada tombol kembali ke beranda, yaitu tidak membantu alur pengguna karena pengguna harus keluar dari aplikasi untuk cek email dan aktivasi sebelum bisa menggunakan semua fitur. Jadi solusinya adalah ganti tombol kembali ke beranda menjadi tombol buka aplikasi email agar pengguna bisa langsung menyelesaikan langkah aktivasi yang wajib dilakukan. Dan cara ini lebih simple. Selanjutnya ada halaman pop-up keluar. Masalahnya adalah ketika user lupa password lama, maka dia tidak bisa lagi untuk mengubah password. Jadi solusinya adalah tambahkan opsi untuk ubah kata sandi dengan autentikasi kode OTP. Jadi kesimpulan dari hasil evaluasi kami terhadap aplikasi Signal yaitu perbaikan berupa standarisasi simbol atau logo dan warna. Lalu ada lalu eh, lalu penambahan fitur untuk memangkas bagian yang tidak relevan atau boros. Lalu ada penambahan fitur untuk mempermudah user menyeleksi apa yang ingin ia cari dan penambahan fitur untuk memberi user opsi lebih banyak. Sekian dari kelompok 3. Lebih dan kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.